Utara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Mari kita lanjutkan di sini upload love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Mei, dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Sagittarius di periode ini. Dan Sagittarius seperti biasa kita akan rekam untuk beberapa sesi. Pertama kita bahas yang berpasangan, kemudian kita bahas yang single, dan di akhir video akan ada kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak mulai dari Aries hingga Pisces. Oke? So let's see. Kita mulai dari Sagittarius yang berpasangan terlebih dahulu. Mungkin aku bakal coba live ya di Instagram hari ini, but I don't know. Pantengin aja Instagram Nih Utara Indonesia, oke? Kadang aku juga tanya jawab gratis di situ. So, Sagittarius. Sagittarius love reading berpasangan bulan Mei 2023. Let's see. Kita buka dua sisi di sini ya, Sagittarius. Bottom of the deck ada Ten of Wands. Pertama di sini ada di Hierophant, Four of Cups, Three of Cups, Eight of Pentacles, Knight of Wands, Queen of Wands, Knight of Swords, kemudian ada the Sun card. Interesting. So, Sagittarius yang berpasangan. Gini. Aku ngelihat ya, ada seseorang yang gengsi di sini untuk terbuka sama pasangannya terkait perasaannya, atau gengsi di sini untuk minta maaf duluan bisa jadi. Padahal mungkin dia udah gregetan ya. Kenapa sih dia diem aja, gue cuek gini? Kenapa sih dia kayak nggak coba ngejar gue lagi? Kenapa sih dia yang kayak ngebiarin aja gue diem-diem gini? So, sebenarnya di sini penyakit yang meresahkan antara kamu dengan pasangan kamu nih Sagittarius adalah perasaan gengsi yang nggak ada batasnya. Karena di sini ada Queen of Wands ya. Walaupun ada Knight of Wands di sini sebagai kartu koneksi kamu dengan pasangan, ada chemistry yang cukup baik, cukup bagus, sangat baik malah antara kamu dengan pasangan kamu. Cuman kayak gengsi gitu loh. Gue cinta sih mbak sama dia. Gue tuh pengen peluk dia, gue pengen benar-benar ingin bersama dia terus, tapi dia tuh kayak gimana gitu kelakuannya gitu ya. Jadi ada sebuah proses di sini yang kamu lalui bersama pasangan kamu, dan kamu anggap itu sebagai suatu proses yang normal. Let's say silent treatment. Let's say di sini kamu kayak ngambek sama pasangan kamu, dan kamu berharap pasangan kamu bakal notice hal itu, atau bakal berusaha di sini untuk ngejar kamu, atau berusaha untuk narik kamu. Oh maaf ya beb, gini. Tapi ternyata no, ada Four of Cups di sini, kemudian ada Nine of Swords. Malah situasi kalau misalnya memang ada silent treatment ya, kalau misalnya memang ada silent treatment atau kamu ngambek sama pasangan kamu, aku ngerasa itu malah men-trigger emosi salah satu pihak, kayak ada misunderstanding, ada kesalahpahaman antara kamu dengan pasangan kamu di sini. So, sikap diam kamu atau kamu ngambek kepada pasangan kamu menjadi suatu hal yang menjadi bumerang bagi kamu nih Sagittarius, atau bagi cross watchers vice versa. Bumerang yang malah akan memancing konflik. Ada Ten of Wands tadi di the bottom of the deck. So, kamu harus segera mengakhiri silent treatment atau proses ngambek tersebut, karena nggak ada gunanya. Kamu bertanya-tanya jadinya sendiri di dalam lamunan kamu nih Sagittarius. Kenapa, sedangkan pasangan kamu di sini juga bertanya-tanya. Kenapa dia kayak gini? Dia tuh yang kayak jadi emosi. Ada Knight of Swords di sini. Dia jadi yang kayak mengartikan sikap kamu itu sebagai sebuah sikap defensif yang akhirnya bikin dia nggak nyaman, dan akhirnya itu menimbulkan emosi gitu loh di salah satu pihak. Menariknya di outcomes-nya ada the Sun card di bulan Mei. So, aku ngerasa hal ini masih bisa diperbaiki, atau kesalahpahaman ini belum terlalu jauh. So, segera berbicara jujur sama pasangan kamu. Aku ngerasa komunikasi satu arah kepada pasangan kamu sangat-sangat penting di dalam situasi ini. Jangan suka silent treatment, jangan suka ngambek sama pasangan kamu dan berharap pasangan kamu akan ngebaca isi hati dan kepala kamu. Kamu harus mengekspresikannya, kamu harus jujur. Karena terlebih kalau misalnya kamu udah berekspektasi duluan, kalau misalnya kamu nggak ekspresikan ekspektasi kamu kepada pasangan kamu,
ya gimana cara dia memenuhinya gitu loh. Sedangkan orang-orang yang udah komunikasiin secara clear ekspektasinya kepada pasangannya aja, itu kadang masih ada terjadi konflik gitu loh. Apalagi kalau misalnya kamu berharap dia ngebaca pikiran kamu. Dia bukan tarot reader guys. Oke, dia bukan mind reader. So komunikasikan dengan baik. Aku ngerasa dalam situasi ini ya, komunikasi adalah hal yang penting. Jadi kalau misalnya kamu membatasi komunikasi dengan pasangan kamu dan berharap dia bakal mengerti kamu, no, itu hanya akan menuntun ke sesuatu yang lebih jelek. Oke. Aku ngerasa akan ada seseorang yang akhirnya mau berkomunikasi dan terbuka di sini kepada pasangannya. Oh yang maaf, aku selama ini kayak gini. Aku sebenarnya ingin kamu kayak gini loh di dalam situasi ini. So akan ada keterbukaan, ada transparansi antara kamu dengan pasangan kamu di Sagittarius di bulan Mei. Karena pada dasarnya kalian berdua mungkin sama-sama jaga komitmen, cuman nggak tahu cara bagaimana pola penyampaian unek-unek kamu kepada pasangan kamu itu belum dapet gitu loh. Kayak you can't handle your person just yet. You know what I mean? Ada beberapa orang yang kadang gimana sih, walaupun udah bersama cukup lama gitu ya, kamu masih belum bisa memahami gimana caranya menghandle pasangan kamu atau gimana caranya menghadapi pasangan kamu. Dan di dalam situasi ini aku ngerasa itu situasi atau kejadiannya Sagittarius. Jadi kalau misalnya kamu di sini bertanya, Mbak, jadi pasangan gue udah gak cinta gue, dia gak berusaha untuk memahami gue. Bukan itu masalahnya guys. Masalahnya gimana kalian bisa mau sama-sama terbuka di sini dengan apa yang kalian rasain. Nah kalau misalnya kalian pergi ke terapi, ke psikolog, ke psikiater, atau para coach profesional itu, apalagi yang coach, relationship coach gitu ya, yang paling penting itu adalah komunikasi. Bagaimana kalian terbuka terhadap isi hati masing-masing gitu loh. Kalau misalnya dipendem, kemudian kalian kalian nggak percaya dengan pasangan kalian, nggak ada trust ya gimana kalian handle hubungan ini. Oke? So harus ada keterbukaan di sini. Dan aku ngerasa outcome-nya akan bagus bagi kamu dan pasangan Sagittarius di bulan Mei. Kalau misalnya kamu berharap di sini ada resolusi atau penyelesaian masalah, aku ngerasa akan ada penyelesaian masalah yang bagus antara kamu dengan pasangan kamu. Ini hubungan bakal heal di bulan Mei. Kayak akan sembuh di bulan Mei, akan pulih. Oke? Bisa jadi ini semacam permintaan maaf nih dari pasangan kamu atas kesalahpahaman yang sudah terjadi. Oke? Kita lanjut di sini Sagittarius bagi yang single. Let's see. Sagittarius love reading single. Bulan Mei 2023 Sagittarius. Kita buka 4 kartu aja di sini Sagittarius, nggak banyak-banyak. Oke. Di the bottom of the deck ada Nine of Swords. Pertama di sini ada the Moon card. Kemudian ada Nine of Wands, Knight of Swords, ada Ten of Cups. Ada seseorang di sini yang bersikap defensif. Oke. Bisa jadi ada seseorang yang tiba-tiba menarik energinya dari kamu atau ghosting kamu. Mungkin dia tiba-tiba diam 1000 bahasa. Mungkin dia tiba-tiba nggak menghubungi kamu. Mungkin dia tiba-tiba di sini ambil personal space buat dirinya sendiri, menghilang, ghosting kamu. Aku ngerasa proses pendekatan kamu dengan individu spesifik ini nih Sagittarius belum benar-benar berakhir. Jadi kalau misalnya kamu bertanya, Mbak, apakah hubungan kita atau komunikasi kita atau koneksi yang kita miliki sudah berakhir? No, belum berakhir. Aku malah ngelihat ada seseorang di sini yang ngerasa tersiksa nih Sagittarius dalam silent treatment ini. Oke. Kenapa tersiksa? Karena pada dasarnya kalian berdua punya attraction atau ketertarikan yang sama-sama besar dengan satu sama lain. Ada Ten of Cups di sini. Oke, so kalian berdua punya motif yang sama. Kalian berdua saling tertarik dengan satu sama lain. Kemudian ada semacam chemistry yang cukup bagus antara kamu dan orang ini.
masalahnya adalah sikap defensif nih, sikap defensif yang akhirnya mensabotase hubungan ini. Oke, mensabotase hubungan ini sehingga sulit untuk berkembang. Oke, bisa jadi ada kebingungan di sini, kayak seseorang mungkin masih kesulitan untuk mendefinisikan apa sih yang dia rasain selama ini terhadap orang ini atau individu ini. Kenapa sih gue berasa kayak nyaman aja sama dia, kenapa sih gue nyaman ngomong sama individu ini, kenapa sih gue bisa venting a lot of things to this person gitu loh, bisa curhat curcol macam-macam topik sama orang ini. Apa sih yang bikin orang ini berbeda, what makes this person different gitu loh, apa yang bikin orang ini berbeda dari orang-orang lain yang gue juga ajak ngobrol. So ada the moon card di sini, masih ada keraguan, masih ada kesimpang siuran dalam memproses perasaan kamu di sini Sagittarius, atau bagi cross watchers vice versa. Oke, dan itu yang jadi membentuk sikap defensif salah satu pihak di sini, dan akhirnya kesulitan untuk benar-benar moving forward with this connection. Oke, atau step up the game. Ada Eight of Swords di sini. Kalau misalnya kamu di sini bertanya padaku, Mbak, jadi pada dasarnya orang ini masih ingin nggak sih hubungan ini atau koneksi yang kita miliki ini diperjuangkan atau bertahan? Aku ngerasa orang ini belum bisa jawab itu secara spesifik. Ada Eight of Swords di sini. Di satu sisi aku ngerasa orang ini nyaman banget sama kamu nih Sagittarius, atau bagi cross watchers again ini bisa jadi terbalik-balik. Orang ini nyaman banget sama kamu. Ada Ten of Cups. Komunikasi yang terjalin itu benar-benar sebuah komunikasi yang berkualitas menurutku, karena kedua belah pihak sama-sama merasa happy, fulfill. Ada Ten of Cups di sini. Masalahnya, again seperti yang aku bilang tadi, kalian masih istilahnya masih berusaha untuk memproses lah. Ini tingkat kenyamanan yang gue rasain ke orang ini tuh, apakah sesuatu yang menjurus ke cinta kah, sesuatu yang menjurus ke romantis kah, atau something else? You still trying to process things here. Individu ini masih berusaha untuk memproses perasaannya ke kamu. Dan aku ngerasa kamu harus bersikap spontan di sini. Itu tipsnya bagi kamu dalam proses pendekatan kamu nih Sagittarius. Kamu harus bersikap spontan. Jangan berusaha untuk bersikap menahan-nahan diri. Ada Nine of Wands di sini sebagai challenge-nya, bersikap defensif dan berharap dia bisa read your mind. No, that's not gonna work that way. Okay, so you have to know, yang harus kamu proses sekarang adalah apakah kamu benar-benar ingin take things to the next level with this person or not. Itu yang harus kamu pertanyakan hingga di saat ini gitu loh. Okay, karena aku ngerasa mungkin masih ada, again aku ngerasa masih ada salah satu pihak yang belum bisa menjawab the big question mark there. Apa sih yang gue mau dari koneksi yang gue miliki dengan orang ini? Masih ada Eight of Swords. Cuman kalau misalnya kamu bertanya, Mbak, apakah koneksi kita akan berakhir? Apakah dia akan nyerah dengan koneksi yang kita miliki? No, aku ngerasa orang ini again masih ingin mempertahankannya. Cuman kalau misalnya kamu di sini desak dia untuk membawa hubungan ini ke sesuatu yang lebih, aku ngerasa belum saatnya sih. Oke, belum saatnya di bulan Mei. Oke, jadi masih belum ada label lah, masih belum ada kejelasan antara kamu dengan orang ini nih Sagittarius. Oke, so kita lanjut di sini Sagittarius. Oke, ngelihat kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak mulai dari Aries hingga Pisces. Oke, kita lihat di sini Sagittarius mulai dari Aries hingga Pisces. Let's see di bulan Mei. Sagittarius dengan Aries di sini ada Eight of Wands. Kedekatan kamu dengan si Aries ini mungkin masih early stage banget, masih di tahap awal. Jadi aku nggak sarankan kamu untuk terlalu fokus ke si Aries ini. Masih dalam proses development lah, oke? Masih dalam proses pengembangan lah terhadap apa yang kalian inginkan dalam koneksi yang kalian miliki. Jadi jangan berharap besar dulu sama si Aries ini. Lanjut di sini Sagittarius dengan siapa lagi? Taurus, ada Six of Cups, kalian cuma berteman aja. So, kalau misalnya kamu ingin mengarahkan ini ke sesuatu yang lebih, let's say, romantic,
something more than just friends. Aku ngerasa perjuangannya akan berat. Jadi saranku sih sama si Taurus ini, di bawah santai aja, nggak usah berharap besar dulu. Lanjut di sini Sagittarius dengan Gemini ada Seven of Cups. Si Gemini ini bingung nih dengan perasaannya ke kamu. Bisa jadi dia punya opsi lain, so kamu nggak bisa paksa dia untuk ngasih komitmen atau label. Aku ngerasa di bulan Mei dia masih bingung, oke? Apalagi komitmen, dia belum mikir ke arah sana. Lanjut di sini Sagittarius dengan Cancer ada Seven of Pentacles. Si Cancer ini dia kayak berusaha untuk menganalisa koneksinya bersama kamu atau hubungannya bersama kamu, dan dia banyak menunggu di sini, kayak wait and see gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen serius sama si Cancer ini, mungkin kamu harus banyak nge-push dia untuk ngasih kepastian ke kamu, karena kayak dia butuh diyakinkan, bisa jadi somehow. Lanjut di sini Sagittarius dengan Leo ada Ten of Swords. Si Leo ini mungkin ngerasa hubungannya dengan kamu sudah berakhir, dia udah pesimis, dia ngerasa udah mau nyerah di sini. Jadi saranku jangan sama si Leo ini. Lanjut di sini Sagittarius dengan Virgo ada Strength card. Si Virgo ini dia banyak menahan diri ke kamu di sini, Sagittarius, oke? Kayak dia berharap kamu akan lebih banyak mengerti dia, lebih banyak memahami dia, lebih banyak aktif ke dia, lebih banyak present buat dia, gitu ya. So saranku dengan si Virgo ini, kalau misalnya kamu memang nggak cocok sedari awal sama dia, jangan dipaksain, karena kayak dia banyak di sini mengorbankan dirinya buat kamu, atau kayak banyak yang harus dia ubah untuk bisa bersama kamu. I don't know what that means for you, okay? Lanjut di sini Sagittarius dengan Libra ada Five of Pentacles. Si Libra ini memang sengaja menjaga jarak dari kamu atau nggak berkomunikasi dengan kamu. Saranku sih jangan paksa si Libra ini untuk keluar dari zona nyamannya untuk berkomunikasi dengan kamu. Kayak dia memang sengaja menghindari kamu. Aku ngeliat di sini. Sagittarius dengan Scorpio ada The Sun card. Si Scorpio ini nyaman banget sama kamu, dia lagi bener-bener hangat banget, lagi kamu banget lah fokusnya dia di sini Sagittarius. So dijalani aja dulu ya, kamu bisa nge-shape hubungan ini ke sesuatu yang serius atau something for fun, whatever. Tapi intinya ada chemistry yang terbangun cukup baik dan kalian akan menjadi pasangan yang cukup harmonis. Aku ngeliat di sini. Kalau misalnya kamu di sini menentukan ingin sesuatu yang serius dengan si Scorpio ini. Sagittarius dengan Sagittarius di sini ada di Hangman. Si Sagittarius ini mungkin lagi stuck, dia nggak kemana-mana. Dia mungkin masih menunggu kepastian dari kamu. Kalau misalnya kamu di sini berharap ingin kembali sama si Sagittarius ini, komunikasikan dengan baik, oke? Karena dia masih menunggu kamu. Aku ngeliat di sini dia belum move on sama sekali. Sagittarius dengan Capricorn ada Eight of Cups. Si Capricorn ini dia sudah menyerah, oke? Dia sudah out of the scene, dia sudah keluar dari skenario hubungannya bersama kamu. So jangan deh sama si Capricorn ini, oke? Dia berusaha move on. Sagittarius dengan Aquarius ada King of Pentacles. Si Aquarius ini cukup komit dengan hubungannya bersama kamu, jadi nggak ada salahnya untuk serius atau memfokuskan diri kamu ke dia, karena dia memang berniat untuk lebih fokus ke kamu. Aku ngeliat di sini Sagittarius. Sagittarius dengan Pisces, wow, si Pisces ini sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Kalau misalnya kamu sayang dengan si Pisces ini, kalian bisa menjalin hubungan yang lebih serius atau committed relationship bersama. Aku ngeliat di sini potensial banget. So Sagittarius ini adalah hasil love reading kamu di bulan Mei. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya atau di personal reading New Tarot Indonesia. Oke, bye.